saham apa yang besok naik? Nanti kita akan tanya langsung ke teman-teman dari Ajaib. Untuk sekarang kita akan mulai dulu IG Live-nya. Halo Mas Yajid, Halo Mas Haji, selamat malam. selamat malam. Mas, Ya, sebelum kita mulai nih, oke. kita perkenalkan dulu nih diri kita masing-masing buat Ya, teman-teman yang udah hadir di IG Live hari ini. Halo teman-teman, nama gue Haji Bagus, gue kerja di Bursa Efek Indonesia di unit relasi media. Dan di bawah saya nih ada Mas Yajid, silakan Mas. ya, halo selamat malam teman-teman, sahabat IDX maupun Sobat Ajaib. Perkenalkan nama saya Yazid Muhammad, saya financial expert dari PT Ajaib Sekuritas Asia. Malam ini saya mewakili Ajaib untuk berdiskusi bersama Mas Haji. Ya, terima kasih Mas Haji. Terima kasih teman-teman. Oke Mas, ini karena udah rame nih yang nonton, kita mungkin langsung Ya, aja ke tanya jawab ya Mas ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih Mas tentang investasi dan pasar modal Indonesia, sebenarnya Mas, ya. apa aja sih yang harus dilakukan ataupun dipersiapkan sebelum teman-teman nih yang mungkin baru mau mulai investasi, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mulai investasi. Boleh Mas, silakan. Ya, terima kasih Mas Haji. Oke, langsung aja kita diskusi ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai investasi, kita harus mengecek dulu kondisi keuangan kita. Ibaratnya financial check up, apakah sudah sehat atau belum gitu ya. Jadi, ibaratnya teman-teman itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu nih, misalnya yang masih sewa rumahnya atau ngekos itu udah terpenuhi belum, makan, kemudian transportasi dan lain-lain. Itu harus penuhi dulu gitu ya. Nah, kemudian udah punya tabungan atau belum gitu ya. Itu kan untuk dana darurat juga ya. Itu juga penting juga ya. Nah, kemudian kalau bisa punya asuransi kayak gitu ya. Minimal ya asuransi yang di-cover oleh pemerintah, yaitu BPJS lah. Baru kita berinvestasi. Nah, sebetulnya boleh nggak sih kalau misalnya kita belum belum secara financial healthy-nya itu belum memenuhi gitu ya. Misalnya dana darurat yang masih bujang ini belum nyampe, ibaratnya minimal 3 kali lah dari pengeluaran bulanan gitu ya. Atau misalnya belum sempat nih daftar untuk mempunyai asuransi gitu ya. Nah, boleh-boleh aja berinvestasi ya, tetapi di sini tujuannya itu adalah belajar dulu gitu ya. Jadi mulai dari yang terkecil dulu gitu nih ya. Kan saham sekarang yang Rp50 itu sebenarnya kalau kita beli satu lotnya itu kan cuma 5.000. Nah, itu juga boleh teman-teman ya. Nah, dengan uang 100.000 aja kita sudah bisa membeli saham yang harganya kira-kira Rp1.000 lah kayak gitu ya. Nah, ini sebetulnya boleh-boleh aja, tetapi tujuannya itu buat belajar. Nah, di sini uh, Ajaib bersama juga dengan IDX atau Bursa Efek Indonesia tentunya ingin mengajak teman-teman semua nih untuk kita sama-sama berinvestasi, minimal belajar dulu kalau belum ada uangnya gitu ya. Mulai dari uang yang terkecil dulu deh gitu ya. Coba aja nanti beli saham blue chip kayak gitu ya, saham yang dikenal gitu. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya hasilnya bagus, nanti bisa ditambah dan investasi investasi terutama di sahamnya gitu ya, bermanfaat buat kita gitu ya. Tapi kalau memang wah ternyata setelah dicoba pakai uang yang kecil dulu nih, saya nggak cocok di saham gitu, mau pindah ke reksadana itu juga boleh gitu ya. Jadi di sini adalah kita test the water dulu ibaratnya gitu ya. Jangan gegabah juga. Nggak boleh berinvestasi pakai emosi juga gitu Mas ya. Jadi Ya. kita harus ngecek-ngecek dulu nih gitu ya. Dan terus belajar gitu ya. Karena kalau kita nggak ketahui apa yang kita beli, itu berisiko buat diri kita ya. Jadi resiko itu datang ketika kita tidak mengetahui apa yang kita beli kayak gitu ya. Jadinya kalau saham kan berfluktuasi tuh. Kalau kita yang di pasar modal udah biasa. Tapi kalau teman-teman yang baru berinvestasi, pasti masih akan bingung. Nah, di situ mungkin mulai dari uang kecil aja dulu buat belajar gitu ya. Mau pakai demo silakan, tapi nggak pakai demo juga nggak apa-apa. Pakai uang kecil aja gitu ya. Jadi seperti itu Mas Adi. Oke, baik. Jadi tadi buat teman-teman nih, kalau misalkan pengen investasi saham ataupun masuk lebih jauh ke investasi saham, apa aja sih yang harus di teman-teman lakukan dulu? Tadi udah disampaikan juga oleh Mas Yazid. Pertama, financial check up dulu apakah keuangan teman-teman ini lagi baik atau enggak. Kedua, terus kalau bisa pisahkan, karena teman-teman harus sudah menyisihkan untuk tabungan ataupun dana darurat.
minimal juga ada asuransi. Nah, setelah itu baru teman-teman belajar dulu nih, ketahui dulu tentang instrumen investasi tersebut, baru deh nanti sambil belajar, experience dulu, cari-cari pengalaman, coba beli-beli yang murah dulu ya Mas ya, biar dapat ini nih feel-nya, Iya, gimana sih rasanya iya, berinvestasi di saham seperti itu. Ini Mas, sambil kita jawab pertanyaan nih, ada di question. Maksimal jumlah untuk iya. investasi saham berapa Min? Mau invest? Hehe, gitu. Silakan. Ya, kalau di Ajaib kebetulan kami tidak ada minimalnya. Minimalnya adalah membeli saham yang paling murah di Bursa Efek Indonesia. Nah, satu lot kan harganya 50 tuh. Nah, 50 itu kalau kita minimal beli lembarnya itu 100 ya. Belinya dalam satuan lot gitu ya. Berarti itu 5.000 perak gitu ya. Cuma buat teman-teman ya kalau untuk berinvestasi mungkin jangan terlalu kecil juga. Nanti pemilihan sahamnya akan terbatas, akan sedikit. Misalnya kalau 100.000 ya, 100.000 tuh udah banyak varian sahamnya. Kan kalau duit 5.000 tuh nggak bisa beli saham yang harganya misalnya 100 perak ya, itu minimal 10.000. Nah, kalau Oke. kita minimal 50.000, 100.000, udah banyak banget pilihannya gitu ya. Jadi di Ajaib memang tidak ada minimalnya dan top up-nya tuh gampang banget. Bisa pakai e-wallet, GoPay, OVO, Dana, atau transfer bank, dan lain-lain, e-banking gitu ya. Itu semuanya bisa di Ajaib. Jadi ya kami ini memang uh, perusahaan apa ya sekuritas yang digital kayak gitu ya. Jadi kami juga apa ya terus berprospek kayak gitu ya. Dan kami menyediakan kira-kira lingkungan pasarnya itu seperti apa gitu ya. Dan kami mengikuti di sana gitu ya. Jadi gampang banget deh kalau apa tinggal download Ajaib itu juga gampang gitu ya. Cuma isi data yang apa yang ada di KTP, kemudian siapkan KTP gitu ya. Itu udah bisa jadi investor di prospek dalam 5 hari sampai 7 hari Mas Haji gitu. Baik. Nih, satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ya. nih, Mas. Ada pertanyaan dari Mas Ray Remia. Nah, lebih baik investasi dulu baru belajar atau belajar dulu baru investasi? Silakan, Mas. Dua-duanya boleh ya. Ini sama kayak telur dan ayam gitu ya. Dua-duanya boleh. Mau belajar dulu, baru investasi, itu juga bagus. Atau mau investasi, kemudian baru belajar. Itu juga boleh sebenarnya, nggak dilarang. Asalkan, apa ya, menjalankannya itu dengan benar. Nah, beli investasi tentu saja, kan itu kan ada resiko juga ya. Kemudian ada juga profitnya juga ada, kayak gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau mau berinvestasi sambil belajar gitu ya, itu mulai dari yang kecil dulu gitu ya, dari yang kecil gitu ya. Kemudian kalau punya uang lebih, nah boleh ditambahkan sedikit-sedikit, jangan sekaligus, nggak boleh gegabah juga gitu ya. Dan kemudian juga itu dipantau kayak gitu ya, apakah investasinya itu menghasilkan atau enggak ya. Kita kalau milih saham blue chip sebetulnya kalau tidak untuk transaksi jangka pendek ya, ada potensi memang mengalami kenaikan ya, baik itu dari sisi kenaikan harganya maupun dari dividennya itu juga ada sebetulnya ya. Jadi dari mau berinvestasi dulu kemudian baru belajar itu juga boleh karena memang selain memberikan profit kita ketika kita berinvestasi dalam hal ini saham ya, kita ini juga menambah pengetahuan gitu ya, pengetahuan mengenai investasi itu sendiri, instrumennya, kemudian bagaimana mekanismenya, dan bagaimana cara menjalankannya, dan juga mengenai tentang emitennya. Nah, ini seru banget sebetulnya. Kita jadi tahu yang tadinya nggak tahu industri batu bara, kemudian ya nggak tahu yang namanya industri perbankan. Kita mau nggak mau jadi belajar gitu ya. Jadi ini menarik. Kita bisa lebih pintar dengan menjadi investor di pasar modal ya. Kalau misalnya yang waktunya terbatas, itu membeli reksadana juga menarik juga sebetulnya ya. Jadi bisa santai-santai fokus kepada kegiatan sehari-hari, yang kuliah, kemudian yang bekerja. Kalau nggak bisa memantau saham terus, itu bisa lewat reksadana saham juga bisa, maupun reksadana campuran, atau kalau nggak mau rugi juga pasar uang. Nah, menurut saya seperti itu sih, Mas. Baik. Jadi buat teman-teman nih tadi diinfokan oleh Mas Yazid,
teman-teman kalau misalkan mulai investasi saham, teman-teman tuh nggak cuman ngerti ataupun nambah ilmunya tentang investasi tersebut, tapi secara luas teman-teman tuh bakal dapat pengetahuan lebih kayak tentang tadi sektor-sektornya, teman-teman jadi lebih mengerti tentang perusahaannya atau bahkan tentang ekonomi secara nasional. Jadi teman-teman tuh pasti secara nggak langsung akan coba mencari tahu dan terus-menerus terkait perusahaan yang teman-teman investasikan. Nah, secara nggak langsung juga teman-teman pasti akan menambah pengetahuannya tentang Ya, apapun itu ya Mas ya. Ini ada yang komen nih ya, Mas dari Mbak Zizi. Apps ajaib ya. friendly user buat pemula, nggak bikin puyeng tampilannya. Mantul katanya. Waduh, bagus nih. Ini Makasih, kayaknya makasih Mbak Sidi. banyak banyak ini nih garis kerasnya tim ajaib sekuritas nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Iya, selanjutnya iya. Mas. Ada banyak produk investasi selain saham. Sebenarnya cara tahu kita cocok sama produk investasi tersebut itu gimana ya Mas ya? Tadi kan Mas juga udah sebutkan ada reksadana nih. Gimana sih Mas caranya biar kita sebagai orang baru tahu nih kita cocoknya investasi di instrumen yang mana seperti itu? Silakan Mas. Nah, terkait dengan hal ini, kita cocoknya yang mana? Tentu saja berinvestasi itu harus intinya adalah nyaman gitu ya. Nah, misalnya yang suka dengan fluktuasi harga kayak gitu ya. Saya suka investasi saya itu naik kenceng gitu ya. Kemudian kalau nanti turun nggak apa-apa deh gitu. Naik lagi nanti saya ada strateginya untuk membatasi sehingga saya juga tetap untung ya. Itu yang dinamakan dengan trading. Nah, kalau misalnya tahu resikonya seperti itu, nah itu boleh tuh menjadi trader gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita saya mau investasi tapi nggak mau uang saya itu turun gitu atau terjadi kerugian kayak gitu ya walaupun masih potensial gitu ya. Nah ini lebih baik berinvestasi di reksadana pasar uang ya. Nah ini buat teman-teman sekalian ya, Bursa Efek Indonesia itu bukan hanya melulu tentang saham, ada banyak loh ya kan, ada obligasi tapi itu buat corporate biasanya ya. Kemudian ada alternative investment atau efek dragon aset, kemudian ada rates ya, kemudian ada macam-macam gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang cocok yang mana kayak gitu ya. Nah ini sekarang belinya bisa lewat sekuritas kayak gitu ya. Nah kalau di ajaib sih memang gini Mas, kalau misalnya pasar saham misalnya saat ini kan ada kekhawatiran ya, ada tapering itu di US akan dilaksanakan tahun ini, sehingga pasar saham yang berisiko tuh mungkin agak ditinggalkan sementara loh, sementara gitu ya. Dan nanti juga pasti akan balik lagi tuh investornya gitu ya. Nah, ini lebih baik ya, itu lebih baik kita memang memilih investasi ke reksadana gitu ya, misalnya reksadana pasar uang. Nah, di Ajaib ini bisa switch gitu. Jadi kita jual sahamnya gitu, kemudian kita belikan reksadana dalam satu aplikasi. Jadi teman-teman itu sebetulnya bisa mengamankan dananya, bisa juga kalau misalnya nanti IHSG misalnya sudah mendekati level support gitu ya, kan nggak mungkin turun terus kan IHSG kan, pasti nanti ada kenaikannya. Wah kayaknya kalau sudah di bawah 5.800 atau 5.700-an, ini kayaknya nggak bakalan nih turun lagi gitu ya. Banyak orang berpikir seperti itu, akhirnya IHSG-nya nggak jadi turun gitu ya. Nah, kemudian teman-teman masuk gitu ya. Nah, ini bisa juga memanfaatkan momentum tersebut gitu ya. Atau misalnya sementara ini masih 5.900-an, mau beli reksadana pasar uang diajaib juga bisa gitu ya. Jadi bisa kayak switch atau ya berpindah investasi gitu Mas. Nah, menariknya seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu Mas. Baik. Jadi tadi udah disebutkan Mas Yazid nih ada banyak instrumen investasi di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya itu saham, ada juga tadi obligasi, ada juga efek beraguna aset, ada ETF dan lain-lain. Untuk yang di luar Bursa Efek Indonesia mungkin ada reksadana, terus ada juga obligasi retail negara kayak ini ada Ya, ada. BN, ada Sukuk dan lain-lainnya segala macam. Nah, ini bisa teman-teman coba satu persatu sampai akhirnya teman-teman apa ya, dapat nih feel-nya, oh kayaknya aku cocoknya investasi di instrumen seperti ini. Tadi juga disebutkan juga oleh Mas Yazid, kalau misalkan investasi di saham nih mungkin
naik turunnya lebih cepat nih. Kira-kira teman-teman nih siap nggak nih untuk menerima itu? Kalau misalkan di Ya, reksadana mungkin lebih stabil lah, teman-teman kira-kira puas atau enggak? Nah itu harus dicobain sampai teman-teman akhirnya dapat nih feel-nya, cocoknya di instrumen investasi yang mana. Seperti itu ya Mas ya? betul sekali Mas Haji. Baik Mas, kita lanjut nih. Mumpung lagi bareng sama financial expert dari Ajaib nih, aku mau apa tanya sedikit nih tentang Ya. secara ini ya, kan nasionalnya nih Mas. Bicara tentang pasar modal Indonesia, saat ini keadaannya gimana sih Mas menurut Mas? Dan bagaimana juga sampai akhir tahun atau nanti di tahun 2022? Apakah masih optimis atau enggak? Seperti itu Mas, silakan. Ya, berbicara tentang pasar modal Indonesia, saya sangat optimis ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat jumlah investor kita daripada penduduk itu masih persentasenya masih sangat jauh sekali gitu ya. Jadi kalau penduduk kita 280 juta ya, 280 juta sekian, 28 juta 10%-nya aja tuh belum belum nyampe gitu ya. Sedangkan kalau di Amerika Serikat atau di Singapura itu mungkin sudah 50%. Jadi kita ini ceruk pasar ini masih cukup ini ya, masih cukup luas gitu ya. Nah, saya juga sangat optimis ya. Dibandingkan dengan instrumen investasi di pasar uang maupun di komoditas gitu ya. Jelas pasar modal itu juga akan yang paling menarik ya. Kalau menurut saya ini the real investment gitu ya. Karena kita membeli saham itu kita betul-betul berinvestasi di asetnya itu sebenarnya ada gitu ya. Jadi kita kalau misalnya kita punya bisnis dengan teman kita ya, kita join misalnya join dana kayak gitu ya untuk usaha gitu. Nggak mungkin kita pegang sertifikat mobil, sertifikat rumahnya, sertifikat gedungnya kayak gitu ya. Nah ini berupa saham gitu ya. Nah ini merupakan the real investment menurut saya uh, dan ini semua terbuka ya kan di IDX itu terbuka ya, ada laporan keuangannya, kemudian juga ada laporan bulanannya dan lain-lain gitu ya. Nah ini sebetulnya menurut saya dari safety-nya juga safety gitu ya dibandingkan dengan instrumen lainnya gitu ya. Kalau menurut saya ini kan kalau nggak salah dari tahun 2019, 2020 ya, seiring dengan hadirnya Ajaib, ini kan investor di pasar saham nih ibaratnya membludak gitu ya. Dan menurut saya ini belum akan berhenti sampai dengan tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang gitu ya. Karena faktor literasi keuangan dan inklusi keuangan itu semakin lama semakin mendalam gitu ya. Dan bisa diakses di mana aja, terutama teman-teman kita yang milenial ini yang masih muda, yang dekat sekali dengan dunia digital, teknologi gitu ya. Mereka bisa mencari informasi di mana aja dan mereka mudah sekali untuk menjadi seorang investor gitu ya. Jadi saya rasa kedepannya itu dengan ada digitalisasi termasuk Ajaib juga ya, ya bisa dibilang Ajaib ini merupakan sekuritas yang digital. Sekarang yang lagi digital lagi booming gitu ya. Ini bisa membuat investor di Indonesia terus naik ya. Kami optimis sih untuk itu, Mas. Baik, jadi teman-teman kalau dari Mas Haji tadi menyampaikan melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir 200 di atas 250 jutaan dan investor Ya, sahamnya aja ini baru belum sampai di 3% loh teman-teman. Jadi kalau dilihat optimis atau enggak, ini sangat optimis ya. Tadi udah Mas Haji iya, sebutkan. Jadi, teman-teman nggak usah takut karena untuk kedepannya jumlah investor kita pasti akan selalu menambah dan juga dengan menambah jumlah investor maka juga akan membuat kenaikan atau penurunan harga dari saham tersebut lebih menarik daripada sebelum-sebelumnya, gitu ya Mas ya. iya, Baik, ini betul, aku mau Mas. jawab satu pertanyaan lagi nih Mas, ada di kolom question dari Mas Faisal. Bang, bagusan di saham atau di reksadana buat pemula? Silakan Mas. Ya, di saham, di reksadana, dua-duanya bagus ya sebetulnya Hmm. ya. Cuma kalau untuk pemula, kalau mau langsung ke saham boleh, tapi sahamnya yang blue chip ya, yang fundamentalnya bagus, yang dikenal gitu ya, yang perusahaannya itu besar ya, kayak gitu ya. Seperti misalnya ada banyak loh di bursa itu seperti misalnya Bank BRI, kemudian juga ada Bank BCA, kemudian ada Sampurna, pokoknya semua yang perusahaan yang besar-besar di Indonesia tuh ada semua di bursa kita. Nah, itu bisa menjadi pilihan. Kalau mau cara gampangnya, saya nggak bisa ngasih tahu satu-satu. Bursa sebetulnya sudah menyediakan daftar saham-saham yang fundamentalnya sangat baik,
itu masuk ke IDX 30, kemudian yang berbasis Islami ke JII ya, kemudian yang likuiditasnya banyak, fundamentalnya juga lumayan oke, itu ada di LQ45. Tinggal dilihat aja Mas, daftar sektornya apa. Seperti itu. Kalau mau ke website IDX bisa, kalau mau aplikasi aja juga ada. Saham-saham LQ45, IDX 30, semua daftarnya lengkap Mas. Secara fundamental, teknikalnya, kita juga ada kesimpulannya di aplikasi kita loh, nggak berupa report ya. Nanti teman-teman menerjemahkannya agak sulit, tapi kalau di aplikasi teman-teman bisa melakukan belajar secara mandiri maupun otodidak, itu juga bisa gitu ya. Menurut saya seperti itu. Baik, jadi teman-teman nih bisa cek di website ADS ataupun tadi disebutkan juga di aplikasi dari Ajaib Sekuritas. Di situ udah lengkap banget. Jadi teman-teman udah dibantu banget sama teman-teman Ajaib, nggak perlu menilai satu persatu, tapi di situ udah langsung dijadikan satu dan langsung ada kesimpulan yang bisa teman-teman pakai untuk memutuskan membeli ataupun menjual saham tersebut. Ini Mas, lanjut lagi nih. Tadi kan Mas sempat Ya. mention nih saham blue chip. Pas banget nih ada dari Mas Romji nanya. Ingin bertanya saham blue chip itu yang seperti apa sih Pak untuk jangka panjang? Silakan Mas. Ya, saham blue chip ya. Saham blue chip itu rata-rata kapitalisasi pasarnya itu besar gitu ya, di atas 10 triliun sebetulnya ya. Dan juga perusahaannya sebetulnya secara kinerja itu oke, kayak gitu ya. Misalnya penjualannya itu stabil uh, atau cenderung mengalami kenaikan gitu ya. Kemudian juga hutangnya tidak membebani operasional atau kinerja perusahaan itu sendiri ya. Kemudian kita lihat juga bahwa perusahaan tersebut uh, setiap tahunnya tuh dalam keadaan untung ya. Walaupun keuntungannya turun, tapi intinya adalah untung, bukan perusahaan yang rugi. Nah, itu perusahaan yang masuk kategori blue chip, kayak gitu ya. Perusahaan itu secara kuantitatif maupun kualitatif itu sehat lah, ibaratnya seperti itu ya. Dan kalau untuk jangka panjang ya, jangka panjang, memang ini jangka panjang lebih baik sih untuk saat ini ya. Kita lebih mengandalkan kepada ke dividen aja gitu ya. Cari perusahaan yang dividennya besar-besar gitu ya. Jadi kita tidak memperdulikan harga saham karena memang secara historis memang saham masih berfluktuatif ya. Harganya itu dari beberapa tahun yang lalu, 3 tahun ke belakang ini, memang harganya tertingginya itu jarang mencapai ke level 6.500 untuk IHSG ya. Tetapi untuk sahamnya sendiri ini karakternya berbeda. Ada perusahaan ya harga saham perusahaan yang all time high. Nah ini di sini kita pintar-pintar aja nyari gitu ya perusahaan yang blue chip yang fundamentalnya kira-kira bagus dan prospeknya bagus ke depan ya. Ini harga sahamnya juga tentu saja akan bagus kok naik terus kayak gitu ya. Ada beberapa contoh gitu ya, misalnya kayak bank yang berbasis digital gitu ya. Kemudian ada juga saham-saham yang berbasis kesehatan kayak gitu ya. Nah, kesehatan saat ini sangat dibutuhkan sehingga kinerjanya secara year to date rata-rata mengalami kenaikan yang luar biasa. Nah, ini memang saham memang perlu dipelajari ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita lain sektor aja udah lain pergerakan harga sahamnya gitu ya. Dan ini memang ya butuh waktu dan juga butuh pengetahuan kayak gitu ya. Nah, kalau kami sih selalu mengupdate memang Mas, setiap bursa sebelum buka jam 8:30 kami ada IG live juga ya untuk ngasih insight teman-teman gimana kondisi market pada hari ini dan saham-saham apa aja yang sebaiknya diperhatikan dan juga itu ada alasannya juga seperti itu sih Mas. Nah, teman-teman nih informasi menarik nih. Jadi buat teman-teman yang tadi kan ada nanya ISG besok gimana, saham-saham besok yang bagus tuh seperti apa. Ini teman-teman bisa banget nih mantengin Instagram live-nya dari Ajaib Sekuritas setiap hari jam 8:30 ya Mas ya. Ya betul Mas. Jadi nanti dari teman-teman sekuritas tuh akan update market sebentar sebelum market dibuka jam 9 pagi nanti. Oke, lanjut nih Mas. Ya. Tadi bicara tentang saham dan potensi ya ke depannya yang dibicarakan tadi. Nah, di sini banyak nih Mas yang bingung gimana caranya memilih saham yang mau dimiliki ataupun yang baik menurut kita. Nah, itu boleh nggak Mas di-share ke teman-teman nih gimana sih caranya memilih saham yang baik untuk dimiliki? Ya, saham yang baik untuk dimiliki kayak gitu ya. Nah ini sebetulnya
intinya adalah kalau teman-teman mengerti gimana prospek daripada perusahaan tersebut ya, teman-teman tuh pasti akan bisa tahu nih perusahaan kira-kira nih harga sahamnya akan naik atau enggak kayak gitu ya. Justru teman-teman saya dulu yang dia itu pernah jadi marketing properti itu tahu kondisi saham-saham properti, kondisi perusahaan properti itu saat ini seperti apa kayak gitu ya. Dan ternyata kan memang sudah membaik ya untuk properti sendiri gitu ya. Nah, eh, yang pertama itu adalah kalau kita pengen memilih saham yang kita beli kayak gitu ya. Pertama adalah kinerja historisnya dulu nih Mas. Jadi secara kuantitatif itu laporan keuangannya mesti ya lumayan bagus lah gitu ya. Biasanya banyak nih dari di laporan keuangan emiten-emiten itu ya, karena pandemi ini dulu tuh membuat perekonomian kita tahun lalu, tahun 2020 itu jelek banget gitu ya. Nah, begitu tahun 2021, meskipun angka COVID-nya semakin besar, tapi ada vaksinasi dan bisa dikendalikan, perekonomian juga bisa maju, kesehatan juga bisa maju gitu ya. Nah, itu laporan keuangan emiten itu menjadi lumayan bagus. Nah, kalau kenaikannya sedikit kayak gitu ya, nah itu sayang sekali sebetulnya ya. Kecuali memang di sektor-sektor yang stabil. Nah, secara kuantitatif itu harusnya dia bagus gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga adalah faktor kualitatif kayak gitu ya. Seperti dari manajemennya kayak gitu ya. Apakah manajemennya itu bisa membawa perusahaan itu terus bertumbuh dengan baik. Kemudian juga apakah ada kasus atau enggak kayak gitu ya. Misalnya ya kalau perusahaan misalnya ada pernah terkena kasus penyuapan atau misalnya tidak tidak mematuhi AMDAL kayak gitu ya. Nah, itu lebih baik dijauhin aja dulu gitu ya. Karena perusahaan tersebut pasti banyak cheatingnya gitu ya. Di belakang itu pasti itu baru satu yang ketahuan. Kita nggak tahu di belakangnya itu uh, boblok atau enggak kayak gitu. Saya sarankan seperti itu. Jadi kita mendukung perusahaan yang sehat-sehat aja di pasar modal Indonesia ini ya. Dan kemudian menurut saya yang lainnya itu adalah yang tidak kalah penting adalah prospeknya kayak gitu Mas ya. Prospeknya. Kalau kita lihat sekarang kan apa ya, kalau misalnya perusahaan, misalnya emiten perhotelan ya, mungkin kita nggak akan sentuh dulu gitu ya. Tapi kalau emiten di bidang kesehatan atau misalnya e-commerce, teknologi itu boleh loh, bagus ke depannya sebetulnya kayak gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bisa menganalisa industri mana nih yang bakal masih bertumbuh di masa COVID ini, maka profit kita bisa maksimal, Mas. Tetapi kalau misalnya kita memilih saham yang sektornya itu masih stagnan gitu ya, misalnya seperti mall gitu ya, atau gerai-gerai di dalam mallnya sendiri, ini kan masih belum ramai ya, sehingga kita dalam beberapa saat bisa terjebak di harga yang segitu-segitu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita percaya, nggak mungkin nih mall akan tutup terus-terusan. Kalau kita bersedia nunggu misalnya 3 tahun hingga 5 tahun ke depan, mungkin seharga sekarang ini sangat-sangat murah gitu ya. Jadi yang kita lihat nih adalah prospek. Membeli saham itu membeli prospek gitu ya. Ada prospeknya yang jangka pendek, yang saat ini lagi pandemi kan. Lagi pandemi ini kan yang bagus adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, kemudian juga kesehatan itu juga bagus, kemudian juga transportasi logistik itu harusnya juga bagus gitu ya. Dan juga kesehatan itu banyak, ada yang laboratorium klinik, kemudian ada yang rumah sakit, ada kemudian yang farmasinya gitu ya. Rata-rata mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, kami dari Ajaib memang menganalisanya nggak usah jauh-jauh. Kita lihat dari sektor industrinya aja dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau faktor kuantitatif, fair value segala macam itu standar sih ya, sudah artinya tuh sudah banyak diketahui bahwa perusahaan besar itu biasanya fundamentalnya keuangannya juga cukup bagus. Tapi gimana tentang prospek bisnisnya ya? Kalau kita bisa menemukan suatu saham yang prospek bisnisnya bagus ya, harga sahamnya tuh juga biasanya akan terbang cukup jauh, asalkan kita sabar gitu ya. Kita sabar untuk kita harus juga sabar kalau pada saat kita lagi untung, pada saat kita lagi rugi,
biasanya kan kita sabar, lagi untung juga harus sabar kayak gitu ya. Asalkan prospeknya itu bagus dan fundamentalnya itu juga nggak jelek-jelek banget, pasti harga sahamnya akan naik kok. Menurut saya seperti itu sih. Prospek sih Mas yang penting ya. Makanya di investasi saham ini kita harus senantiasa belajar gitu. Jadi tadi udah disebutkan sama Mas Yazid, ada 3 macam yang harus diperhatikan sama teman-teman. Ini sebenarnya kurang lebih seperti analis fundamental yang harus teman-teman ketahui sebelum memilih saham yang mau dibeli. Tadi pertama ada kinerja historis dari suatu perusahaan. Jadi teman-teman harus tahu nih, gimana sih track record dari perusahaan teman-teman mau beli ini, baik-baik aja atau enggak selama mungkin 5 tahun ke belakang sampai sekarang, apakah mereka masih survive atau enggak. Lalu faktor kualitatif tadi ada dari kebijakan-kebijakan direksi ataupun pemegang saham terbesar dari mereka, kira-kira gimana nih kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, apakah sering ada kebijakan-kebijakan yang bombastis atau enggak, seperti itu. Dan yang terakhir tadi prospek perusahaannya. Jadi tadi benar banget yang dikatakan oleh Mas Yazid, kita menginvestasikan uang kita di suatu saham itu tandanya kita apa ya, meyakinkan duit kita ke depannya dengan perusahaan ini akan baik. Nah, itu makanya harus perlu punya visi yang baik juga. Jadi teman-teman ini harus bisa nih, visinya tuh harus apa ya, pada saat membeli perusahaan ini kira-kira perusahaan ini akan bertahan kan nih 5 sampai 10 tahun ke depan. Kalau menurut teman-teman itu perusahaan tersebut bisa bertahan, langsung beli aja sahamnya. Nggak usah dipikir-pikir dia lagi turun atau enggak, karena nanti juga akan baik dan kondisi pandemi ini nggak selamanya akan terjadi. Seperti itu ya Mas ya. Nah, betul sekali Mas Haji. kalau kita ngomong analis fundamental nih Mas, kan ada juga nih orang biasa suka dengar analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Apa sih Mas analisis teknikal tersebut? Dan boleh nggak Mas di-share juga ke teman-teman? Teman-teman lebih baik kalau mau milih saham melalui analisis fundamental ataupun melalui analisis teknikal, seperti itu. Ya, ya memang kita kalau dalam membeli saham itu kita nggak boleh ikut-ikutan kayak gitu ya. Jadi nanti jatuhnya kita menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Kita juga harus mempunyai pendirian supaya kita bertanggung jawab terhadap investasi yang telah kita pegang kayak gitu ya. Nah, memang ada 2 analisis besar ya yang utama di dalam membeli saham. Yang pertama adalah fundamental, kedua adalah yang teknikal. Yang fundamental ini mengacunya itu kepada laporan keuangan gitu ya, terutama gitu untuk investor retail biasanya ya. Tapi kalau untuk institusi dia biasanya dari top down, dari globalnya dulu gitu ya. Globalnya makro, kemudian makro dalam negeri, kemudian ke sektor, ke industri, dan baru ke perusahaannya kayak gitu. Itu analisis fundamental, garis besarnya seperti itu. Kalau analisis teknikal ini berdasarkan data historis yang lalu gitu ya. Saham kan ada hari ini tutup berapa, kemudian juga besoknya tutup berapa, seminggu yang lalu berapa. Nah ini trennya dilihat. Kalau misalnya trennya itu kecenderungannya naik, kita beli saham yang lagi uptrend, ini berpotensi kita akan terbawa trennya, kemudian saham kita juga akan naik kayak gitu ya. Itu analisis teknikal gitu ya. Jadi kalau umumnya analisa fundamental itu digunakan apakah perusahaannya ini harganya yang kita beli ini sesuai nggak sih dengan value-nya kayak gitu ya, dengan nilainya kayak gitu ya. Itu bisa berdasarkan pakai rasio manajemen ya, atau rasio kinerja gitu ya. Itu bisa pakai PBV, PER, juga bisa pakai profitabilitas seperti ROE gitu ya. Itu juga bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian kalau teknikal ini kita membeli sahamnya nih lagi murah apa lagi enggak ya, atau misalnya lagi di bawah banget kemudian terjadi potensi rebound gitu ya, atau lagi tinggi tapi masih bisa naik tinggi lagi gitu ya. Nah, itu biasanya ada ciri-cirinya, dan ini kalau teman-teman mengetahui keduanya ini bisa digabungkan. Misalnya seperti ini Mas, misalnya ada sebuah perusahaan yang trennya lagi naik kayak gitu ya, ternyata kita lihat secara chart memang dia uptrend ya, sudah tinggi banget gitu kan. Kita bingung nih apakah nanti turun atau nanti tinggi lagi. Lihat aja prospeknya, bahwa yang melatar belakangi kenaikan dari saham tersebut itu apa, kira-kira masih bisa berlanjut nggak? Oh ternyata prospeknya nih seperti misalnya bursa sampai akhir tahun 2021 bahkan tahun 2022 sepertinya investornya ini masih akan semakin banyak gitu ya,
yang menjadi investor pasar modal kayak gitu. Itu mungkin trennya nggak akan berhenti, Mas. Bisa aja naik terus gitu ya. Nah, ini makanya gunanya memahami situasi pergerakan harga saham tersebut ya. Harga saham bergerak itu rata-rata karena faktor fundamental, bukan karena teknikal ya. Secara persentase sekitar 70-80%, baru faktor teknikal itu mengikuti gitu kan ya. Nah, ini yang mesti kita pelajari. Kalau kita bisa menggabungkan keduanya, ini enak banget, Mas. Biasanya kita juga nggak terlalu worry lah dengan apa ya, dengan portofolio kita. Kita punya menempatkan uang kita menjadi sebuah instrumen saham itu kan kita juga was-was nanti turun atau kayak gimana. Tapi kalau kita mengetahui dasar fundamental dan teknikalnya, maka kita akan lebih tenang gitu ya. Kalau fundamentalnya bagus, turun nggak apa-apa, nanti juga naik lagi. Kalau barang bagus, harga murah kan pasti banyak yang beli, nanti juga naik lagi. Seperti itu, Mas. Gitu. Jadi teman-teman nih sebenarnya baik analisa fundamental atau teknikal itu kembali lagi. Cuman tadi saran dari Mas Yazi kalau bisa digabungkan keduanya itu lebih baik lagi. Jadi teman-teman jadi punya rasa percaya ataupun yakin dengan saham yang teman-teman beli. Kalau pada saat sedang turun, jadi teman-teman nggak akan takut saham ini akan turun berkelanjutan ataupun enggak seperti itu. Nah, Betul. lanjut nih Mas, nih aku mau jawab pertanyaan dulu dari Mas Luhur Al. Mohon izin bertanya Pak, masalah fee pajak dan lain-lain tertulis setelah T+2. Saya belum paham, boleh nggak dijelaskan nih Mas? Silakan. Ya, ini memang ada di mekanisme pasar modal ya, teman-teman ya. Di Ajaib kita juga ada tuh di website kita, kita memberikan edukasi, nama menunya adalah belajar. Nah, di sana ada investor pemula. Nah, teman-teman bisa baca di sana ya mekanisme pasar modal itu seperti apa, atau di websitenya bursa itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, ini memang T+2 ya. T+2 tuh kita jadi gini, pada saat kita membeli saham, kita convert uang kita pindahkan menjadi kepemilikan saham, gitu ya. Nah, di sana ketika kita membeli saham, kita menyerahkan uang kita, kan kita lewat bank tuh ya. Di sana ada prosesnya, ke bank, bank custody ya, bank custody, kemudian ke sentral kustodian yang ada di Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita membeli saham, kan ada yang menjual juga tuh. Ada yang menjual itu, menjualnya juga lewat kustodian sentral Bank Indonesia, kemudian dikelilingkan ya, KP itu memastikan siapa yang membeli saham dia nanti dapat sahamnya, siapa yang menjual saham nanti dia dapat uangnya kayak gitu ya. Nah di sini ada berbagai proses ya. Sebetulnya prosesnya tuh bisa cepat sebetulnya ya. Cuma untuk memastikan ini kan butuh waktu gitu ya. Jadi di sini benar-benar ada faktor kehati-hatian gitu ya Mas ya. Kalau kita transfer uang kan sebenarnya cepat ya. Tapi di sini ada faktor yang clearing tadi, memastikan. Jadi betul-betul dapat sahamnya tuh sesuai dengan pesanan, sesuai dengan uang yang dikeluarkan kayak gitu ya. Dan memang ada beberapa resiko, misalnya kayak gagal serah terima saham gitu ya, dan lain-lain. Nah ini makanya ada faktor T+2. Dulu T+3 malah, sekarang lebih cepat gitu ya. Jadi memang kita kan ini masalahnya adalah beli investasi. Ya, beli investasi bukan kita seperti membeli deposito yang ada di bank kayak gitu ya. Jadi memang ini wujud uang kita sudah kita tukarkan dengan saham. Nah, di situ ada mekanismenya, ada manajemen resikonya sebetulnya ya. Tetapi kalau untuk jual beli itu memang bisa pada saat jam bursa itu setiap saat gitu ya. Setiap detik itu juga kita jual beli bisa. Karena ada yang namanya dengan netting gitu ya. Ada netting untuk mematchkan seperti itu pada saat yang sama, tetapi kalau kita ingin menjual saham, kemudian kita narik uang kita saat itu juga, nah ini ada proses di belakangnya. Kita mesti nunggu 2 hari, baru nanti kita bisa tarik. Kalau di Ajaib itu ada T+1, T+2, T+3, itu ada nilainya. Teman-teman bisa ngeliat deh di aplikasi kita gitu ya. Pada saat jual saham, gitu ya, misalnya jual saham nilainya 5 juta. Kalau uang 5 juta ini hasil dari penjualan saham nggak kita gunakan ya, 2 hari kemudian di rekening kita ya, itu nanti dia akan bertambah tuh, akan bertambah T+0-nya tuh menjadi 5 juta setelah 2 hari kemudian ya.
Jadi T plus 2-nya misalnya 5 juta, kemudian T plus 1-nya itu nanti pindah setelah lewat hari pindah lagi, kemudian T plus 0-nya itu tersedia dana berapa. Itu jelas banget di aplikasi Ajaib ya untuk rekening tersebut gitu Mas. Ya mungkin seperti itu Mas jawabannya. Di TPS 2 ini sebenarnya mekanisme settlement nih yang dijaga oleh Bursa Efek Indonesia. Ya, Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yajid, biar pembeli mendapatkan sahamnya dan penjual mendapatkan uangnya. Nah, kenapa sih perlu ya, 2 hari? Karena emang sistemnya agak lebih rumit daripada perbankan. Nah, dari Bursa Efek Indonesia juga sedang memperbaiki yang sebelumnya kita udah bertonton kita masih T plus 3 sampai akhirnya di 2018 ataupun iya. lupa atau 2019 ini berubah menjadi T plus 2. Kedepannya Bursa Efek Indonesia juga akan terus nih memperbaiki kalau bisa sampai akhirnya T plus 0 sama kayak transaksi pada umumnya yang lain. Oke Mas, lanjut nih Mas. Mantap. Mantap. Mantap banget Mas. Kita lanjut nih Mas ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk beberapa investor mereka sudah tahu saham apa yang pengen dibeli, tapi nggak tahu nih kapan dan di harga berapa untuk beli ataupun jual saham tersebut. Ada nggak Mas saran dari teman-teman Ajaib Sekuritas? Silakan. Nah, ini ada pandangan secara umum ya. Jadi orang awam yang memang dia tuh tidak mengetahui mengenai tentang analisa fundamental, fundamental dan teknikal secara mendalam kayak gitu ya. Kalau dari ceritanya ini kalau dari investor profesional yang sudah sukses kayak gitu seperti Peter Lynch dan juga Warren Buffett yang di Amerika Serikat gitu ya. Ini kita justru kita tuh harus serakah pada saat bursa itu bisa dikatakan berada di level yang rendah gitu ya. Atau misalnya saat ini kan turun 2%. Sebenarnya turun 2% itu menurut saya tuh sebenarnya diskon kayak gitu ya. Nanti kalau turun lagi ada diskon lagi gitu ya sebetulnya ya. Nah, di situ kita boleh serakah membeli saham sebenarnya karena saham yang bagus-bagus itu lagi di diskon. Tapi memang kalau ada potensi penurunannya lagi sebaiknya kita cicil belinya gitu ya. Nah, kalau di Ajaib itu ada yang kita mau beli 75% dari modal kita atau 50%, 25% bisa 4 kali 25 gitu ya. Jadi hari ini turun misalnya besok ada potensi turun lagi pakai duitnya 25%, besok lagi 25%. Nah, kita bisa rencanakan kita planning pembeliannya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ya itu kalau misalnya pasar saham rata-rata lagi investor lagi pesimis lah, di situ kita boleh masuk sebenarnya. Pada saat orang optimis ya kita sudah mendapatkan keuntungan, ya udah kita realisasikan aja. Itu kalau pengen menang di fluktuasi ya, kira-kira seperti itu. Kalau pengen lebih detail lagi, kita harus belajar secara teknikal kayak gitu ya. Banyak saham-saham blue chip memang ya, itu terjebak di fluktuasi yang namanya sideways. Dia pergerakan chartnya itu mendatar gitu ya. Nah, ya, pembelian terbaik itu memang di level-level support namanya. Support itu jadi ketika jadi ada rentang garis ya. Rentang garis itu yang merupakan rentang garis dari harga saham selama beberapa periode di mana harga itu tidak mampu menembus dengan sempurna ya garis tersebut. Itu merupakan level support atau di bawah lah gitu ya. Nah, ini pembelian terbaik itu ada di level support dan nanti target penjualannya itu adalah ketika mendekati level resisten. Resisten itu juga harganya sudah di atas dan susah naik lagi gitu ya. Nah, itu saatnya jual gitu ya. Jadi jangan kebalik kalau harga lagi memang kalau misalnya IHSG lagi tinggi itu di saham-saham blue chip kita memang agak susah mendapatkan cuan. Tapi kalau saat-saat ini diskon lagi ada diskon nih. Kalau misalnya nanti misalnya turun lagi itu berarti diskon lagi. Itu boleh tuh serakah atau dicicil tuh ya kayak gitu. Nah, nanti jualnya pada saat level-level resisten di mana IHSG misalnya selama beberapa periode susah naik. Misalnya di atas 6.150 gitu ya. Nah, jadi ditungguin aja sampai level tersebut gitu ya. Kemudian nanti kita bisa realisasikan keuntungan kita atau mau pakai analisa teknikal yang stokastik gitu ya. Jadi kita beli di level dekat oversold dan kita jual di dekat level overbought seperti itu. Itu juga bisa ya. Jadi banyak sekali tekniknya. Jadi harus banyak belajar ya dan mesti dicoba. Kalau misalnya
masih belum nemu style tradingnya apa, saran saya pakai uang kecil aja dulu, dilatih dulu ya. Kemudian kalau udah terbiasa eh, apa terbiasa profit kayak gitu, banyak profitnya baru ditambah uangnya kayak gitu. Jadi ini manajemen resiko untuk melindungi uang teman-teman juga gitu ya, yang teman-teman kumpulkan dari hasil bekerja gitu kan ya. Jadi kita memang harus mempunyai sesuatu dalam berinvestasi saham itu, nggak boleh main ikut-ikutan aja. Nanti jatuhnya kayak judi gitu ya, nggak boleh itu ya. Jadi minimal kalau sebagai di saham itu ada tiga mas sebetulnya ya. Eh, Saham itu kita bisa perlakukan sebagai kayak tebak-tebakan ya. Ini memang judi ya. Kita beli pagi, jual siang kayak gitu ya. Kita tebak-tebakan gitu itu bisa. Nah ini yang nggak boleh. Yang boleh itu adalah kita trading. Trading itu seperti berdagang. Beli murah, jual agak lebih mahal. Walaupun sedikit nggak apa-apa, tapi lama-lama menjadi bukit kayak gitu ya. Nah itu seorang trader. Nah kemudian yang ketiga adalah investor. Jadi gitu ya. Jadi dia betul-betul mengetahui bahwa saham ini harusnya tuh nilainya berapa, saat ini berapa, kemudian ada diskonnya namanya margin of safety itu, oh kira-kira sudah 50% dari fair value-nya nih, dari nilai dia yang sebenarnya gitu ya. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk berinvestasi gitu ya. Nah menurut saya seperti itu sih mas. Baik, tadi Mas sempat menyinggung nih Mas, ada transaksi, ada yang jangka pendek ataupun trading, dan juga ada yang jangka panjang ataupun investor. Nah, untuk pemula nih, baiknya tuh mereka memilih yang mana sih Mas? Sebagai trader ataupun sebagai investor? Silakan Mas. Ya kalau pemula, yang namanya pemula ya, lebih baik jadi investor yang baik dulu gitu ya. Jangan menjadi trader. Trader yang baik juga boleh sih. Pakai uang yang kecil-kecil kayak gitu kalau memang apa kayaknya nih semangatnya tinggi kayak gitu ya. Nah, tapi tetap harus sambil belajar gitu ya. Jadi latihan dulu gitu. Ada baiknya memang menjadi uh, investor dulu karena gini, secara hakikatnya saham itu sebetulnya instrumen investasi yang jangka panjang di atas 1 tahun. Makanya digolongkan ke dalam pasar modal. Kenapa pasar modal? Karena perusahaan itu menerbitkan saham, dia membutuhkan modal, dia beroperasi dulu ya, kemudian dia mendapatkan keuntungan ya, asetnya bertambah, valuasinya meningkat, harga sahamnya jadi ikut meningkat sesuai dengan kinerja kinerja bisnisnya dia yang diraih. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ada baiknya menjadi investor dulu sih, dan harus belajar dulu gitu ya. Prinsipnya gini, kalau misalnya kita berinvestasi saham ya, semakin cepat kita bisa memperoleh uang, di situ dituntut kemampuan yang sangat tinggi untuk menganalisa, dan juga dan juga waktu yang sangat banyak gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya bekerja fokus, jadi kalau misalnya lihat saham tuh terganggu gitu ya, lebih baik menjadi investor aja gitu ya. Jadi uh, investor itu harus mempunyai keyakinan yang cukup tinggi. Misalnya, wah saya percaya nih bahwa saham-saham berbasis digital setahun lagi ya, nanti ini pasti nilainya akan tinggi gitu. Atau misalnya perusahaan tambang nikel, nikel ini banyak dibutuhkan untuk mobil listrik, pasti nanti harganya akan melejit gitu ya. Nah, keyakinan ini yang harus dipegang gitu ya. Tentu saja keyakinan ini harus disertai dengan dasar-dasar yang memperkuatnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat hasilnya tuh. Kira-kira 1 tahun, ya kalau menjadi investor kan 1 tahun ya minimal ya. Tapi kalau mau sampai akhir tahun ini juga boleh, karena kan ada window dressing. Sudah secara historikal bulan Desember itu ya sih pasti naik ya. Dalam 20 tahun terakhir itu selalu naik gitu ya. Ada satu mungkin nggak naik, tapi turunnya juga nggak jauh. Sahamnya rata-rata naik kok, yang blue chip gitu ya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Coba dilatih menjadi investor dulu. Karena untuk menjadi trader itu dituntut kemampuan yang tinggi juga, Mas Haji, gitu menurut saya. Baik. Mas, nih di sini kayaknya masih banyak juga nih teman-teman yang belum menjadi investor dan juga belum membuka rekening investasi saham ini. Nah, setelah tahu semua informasi tadi, boleh nggak Mas diinfoin kelebihan ajaib sekuritas ini apa aja sih? Dan juga berapa lama proses Ya, pembukaan rekeningnya, serta minimum minimum dana yang perlu disiapkan oleh teman-teman kalau mau menjadi nasabahnya ajaib. Silakan. ya, ya teman-teman ya. Prinsipnya ini adalah teman-teman itu membutuhkan suatu investasi ya untuk mengembangkan uang teman-teman gitu ya.
Nah, macam-macam caranya dan macam-macam tekniknya gitu. Ada yang menjadi trader, ada yang menjadi investor. Teman-teman bisa bertransaksi saham di mana aja, di sekuritas mana aja sebetulnya. Tapi dalam hal ini, Ajaib juga ingin turut memajukan pasar modal di Indonesia, pengen memperbesar basis investor di Indonesia, kayak gitu ya. Kami menyediakan pendaftaran yang 100% online gitu ya. Jadi kalau dulu zaman saya dulu awal-awal baru selesai kuliah, saya menjadi investor saham, saya datang ke cabang tuh. Seperti membuka rekening tabungan. Ada kalau nggak salah tuh sekitar 6-8 lembar yang harus saya isi. Itu kalau nggak salah butuh waktu, saya waktu itu setengah jam gitu ya. Ditambah lagi pakai materai juga ya, segala macam ya. Nah, kalau di Ajaib itu cuma 10 menit ya, nggak usah pakai materai, cukup modal KTP aja, ngisinya juga data diri aja, itu sudah menjadi investor. Sama lah kayak kita download kayak download game gitu, cuma ini kayak ngisi-ngisi data aja kayak gitu. 10 menit kemudian teman-teman tinggal top up ya, sama seperti kayak top up OVO, GoPay kayak gitu ya, atau token listrik kayak gitu ya. Nah, ini tinggal di top up aja gitu ya, kemudian nanti mau dibelikan saham apa. Cuma memang ada proses namanya KYC. Ketika teman-teman itu sudah mendownload dan diproses nih ya, prosesnya itu menurut ketentuan itu maksimal 7 hari kerja. Kalau nggak nanti ada email tuh ke teman-teman. Alasannya kenapa? Misalnya KTP-nya misalnya tidak valid kayak gitu ya. Nah, itu nanti diinfokan dan teman-teman email aja ke support@ajaib.co.id mengenai prosesnya sebetulnya ya. Nah, sebenarnya cukup cepat, bahkan kami sekarang mungkin ya 3 hari ya, 3 sampai 7 hari lah Mas gitu ya, nggak lama kok sebetulnya ya. Prosesnya seperti itu, jadi ya sangat mudah sekali sih sebetulnya ya. Tinggal download aja Ajaib Investasi yang ada di Play Store maupun App Store gitu ya, udah bisa menjadi investor dan mulai dari modal kecil dulu, belajar-belajar gitu ya, nanti siapa tahu nih memang rezekinya teman-teman nih ada di saham nih gini ya, sambil kita bekerja mencari uang, kita memperoleh passive income dari pasar modal ini. Kan nanti bisa hidup kita pengen apa kayak gitu kan, dananya kan udah ada, jadi kedepannya kita lancar gitu loh. Baik, Seperti itu baik. sih Mas. Terima Iya, kasih Mas, keren sekali nih. Nah, boleh iya Mas, Mas. pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman yang nonton hari ini. Kira-kira apa sih buat teman-teman apa yang bisa Mas kasih pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau jadi investor ataupun yang sudah jadi investor, silakan. Nah, teman-teman ya, mungkin yang belum menjadi investor kayak gitu ya, teman-teman itu harus membuat perencanaan keuangan ya, karena keuangan itu perlu direncanakan karena hidup kita itu membutuhkan uang di masa yang akan datang. Teman-teman harus tahu tujuan teman-teman tuh yang terdekat apa gitu ya, dan butuh keuangannya berapa kayak gitu ya. Itu teman-teman harus pelajarin dulu. Nah, salah satu alternatifnya adalah nanti teman-teman kalau misalnya jangka pendek ya teman-teman bisa di reksadana pasar uang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya rencananya itu misalnya masih cukup panjang gitu ya, teman-teman bisa taruh di saham gitu ya, sambil belajar-belajar gitu ya. Lebih baik dibikin portofolio sih. Ada di reksadana, ada yang di saham juga. Sahamnya kalau baru-baru awal mungkin di saham-saham blue chip dulu deh kayak gitu ya. Lihat situasi yang ada sambil tanya-tanya kanan kiri gitu ya. Nah, ini akan membuat teman-teman itu bisa survive di pasar modal dan jangan terlalu gegabah mempermainkan uang yang ada kayak gitu ya, atau ikut-ikutan gitu ya. Nah, kemudian bagi yang sudah ini ya, bagi yang sudah menjadi investor, nah harus direview apakah investasinya saat ini strateginya sudah tepat atau enggak kayak gitu ya. Kalau misalnya belum tepat, harus terus belajar ya, meningkatkan kemampuan gitu ya. Mungkin nggak cocok jadi trader, bisa menjadi investor. Mungkin investor sudah uh, apa menjadi investor sudah mahir gitu ya, pengen menjadi trader, itu juga mesti belajar juga kayak gitu ya. Dan harus kalau misalnya trading itu kan tujuannya itu adalah trading plan-nya itu berhasil gitu. Jadi target-target profitnya itu lebih banyak daripada rugi. Kerugian itu pasti ada, tapi yang untungnya nih lebih banyak kayak gitu ya. Nah, trader itu kuncinya adalah disiplin. Kalau mau jadi investor, ya harus mempunyai keyakinan yang cukup tinggi seperti Warren Buffett kayak gitu ya. Ya intinya adalah tujuan apa
investment plan kalian itu tercapai dan juga trading plan itu kalian itu tercapai. Semuanya itu harus direncanakan sebetulnya ya. Dan banyak-banyak belajar kayak gitu ya. Dan pokoknya seru sih kalau di pasar modal ini ya. Jadi ya teman-teman tetap apa ya? Ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai apa ya? Financial plan teman-teman semua gitu ya. Jadi ya uh, harus semangat berinvestasi dan semangat untuk menata kehidupan di hari kemudian yang lebih baik gitu ya. Karena kehidupan selanjutnya itu membutuhkan uang yang tertentu yang cukup banyak kayak gitu. Semakin hari kan semakin mahal biaya gitu ya. Dan ini Persiap. uh, harus ditata dengan secara baik gitu Mas Haji. Gitu aja Mas. Baik, jadi buat teman-teman nih Hmm, tadi udah disampaikan sama Mas Yazid rencananya nih harus jelas tujuannya mau kemana gitu. Setelah jelas ya, tujuannya, teman mulai investasi. Kalau misalkan sudah sampai nih tujuannya kira-kira udah gen segini jual atau udah 5 tahun jual. ya, Cuman teman-teman lihat nih pasar lagi bagus, jadi greedy. Nah itu kalau bisa tuh ditahan. Jadi kalau teman-teman udah sampai di tujuannya ataupun targetnya langsung aja jual karena kita sebagai manusia nggak boleh ya. greedy ataupun nggak boleh tamak seperti itu.